kamuflase dari sebuah gerakan yang namanya M11 KW9. M11 itu NII gitu ya, yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 dengan pimpinannya Abu Toto alias Abu Maharib alias Abdus Salam Panji Gumilang yang sekarang mengklaim dirinya sebagai Syekhul Mahdi. Yang itu bersyukur kehadirat Allah dengan kita memanjatkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaihi Rasulullah. Di awal mukaddimah tadi biasanya khatib di mimbar-mimbar Jumat menyatakan setelah hamdalah, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan dia petunjuk. Nabi Muhammad saja pengen memberikan hidayah petunjuk kepada pamannya Abu Talib, tapi tidak kuasa karena hidayah itu di tangan Allah. Ya. Hidayah itu harus kita cari, harus kita upayakan. Kalau kita hanya menunggu, menanti-nanti tanpa kita usahakan, sulit rasanya kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Maka Nabi SAW diturunkan ayat kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Sebab apa? Allah yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah petunjuknya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bahkan ada satu ayat, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, atau yahdi bihi man yasha wa yudhillu bihi man yasha. Dengan Al-Quran Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dengan Quran pula Allah bisa menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah, salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia itu yang hari ini MUI tanggal 26 Juli 48 tahun yang lalu MUI ini dilahirkan, didirikan oleh para ulama kita. Setelah beberapa hari bermusyawarah waktu itu untuk merespon masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah keumatan, bagaimana menghadirkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat Islam. Maka Presiden Soeharto almarhum meminta para ulama dari seluruh ormas Islam di Indonesia ini untuk berkumpul, bermusyawarah bagaimana agar para ulama ini menjadikan satu wadah atau kesatuan aspirasi. Karena kalau pemerintah berhubungan dengan semua ormas Islam, saya kira itu pasti dijalankan, tapi atas nama ormas masing-masing. Maka perlu ada satu wadah yang menghimpun ulama-ulama dari seluruh ormas Islam ini menjadi satu wadah, menjadi satu kesatuan. Sebagaimana dulu ada gerakan pemuda. Gerakan pemuda ini banyak, gerakan mahasiswa itu banyak, ada HMI, ada PMII, ada GMNI, ada macam-macam. Gerakan pemuda Katolik, mahasiswa ini, agama macam-macam. Tapi maka dibuatlah wadah namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Demikian pula ulama. Mungkin ada orang yang curiga tujuannya membentuk MUI ini adalah supaya rezim Soeharto itu bisa mengontrol ulama yang berasal dari seluruh umat Islam, sebagaimana rezim Orde Baru mengontrol pemuda-pemuda dalam wadah KFPI. Tapi oke lah, walaupun mungkin ada niat dan motif politiknya, tapi para ulama itu sangat bijaksana. Para ulama kita memiliki basirah, memiliki visi jangka panjang yang visioner, dan memang kita memerlukan wadah yang menyatukan seluruh ulama ini agar fatwa ulama itu menjadi fatwa yang mengikat bagi seluruh umat Islam Indonesia, fatwa yang lahir dari hasil ijtihad seluruh ulama yang ada di Indonesia ini. Makanya disebutlah Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulamanya Muhammadiyah yang berhimpun di Majelis Tarjih, bukan ulamanya Nahdlatul Ulama saja yang berhimpun di Mahsul Masail, bukan ulama Persis saja yang ada di Dewan Hizbah, bukan ulama yang ada di Majelis Fatwanya Al-Wasli yang Matlul Anwar dan berbagai macam ormas yang mungkin saja substansinya sama hasil fatwanya, halal apakah haram, subhat ataukah boleh, tapi itu mewakili masing-masing ormas dan tidak atas nama ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini yang berdiri diresmikan tanggal 26 Juli 48 tahun yang lalu. Ini memiliki fungsi untuk apa? Melindungi umat, himayatul ummah, menjadi khadimul ummah, pelayan umat, menjadi sariful hukumah, mitra pemerintah, menjadi apa? Mufti bagi umat Islam. Sehingga fatwa Majelis Ulama ini mewarnai dan menjadi keputusan negara juga, karena diterima sebagai undang-undang dalam urusan muamalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini masuk dalam peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, dan kementerian-kementerian terkait yang berkaitan dengan hajat urusan umat Islam. Maka disitulah kita patut bersyukur kepada Allah. MUI ini sudah berusia 48 tahun, dan kita harus mendukung, mendoakan, mensupport ulama-ulama kita ini dengan doa dan nasihat yang terbaik. Kenapa? Karena fungsi ulama ini adalah menjaga kemurnian agama. Nah, tantangan terbesar umat Islam Indonesia pada saat ini adalah banyaknya gerakan-gerakan, aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Satu yang sedang mencuat menjadi sebuah fenomena adalah gerakan Al-Zaitun yang merupakan puncak kulminasi dari kamuflase dari sebuah gerakan yang namanya M11 KW9. M11 itu NII gitu ya, yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 dengan pimpinannya Abu Toto alias Abu Maharib alias Abdul Salam Panji Gumilang yang sekarang mengklaim dirinya sebagai Syekhul Mahdi, yang itu dipuja-puja oleh pengikut-pengikutnya yang masih terhipnotis. Banyak pengikutnya yang sudah keluar, yang menjadi mantan gerakan atau alirannya siapa RI M11 KW9 ini, dan mereka sejak tahun 2002 sebenarnya sudah meramaikan media massa, ya, menyampaikan kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh atau disebarkan ajarannya oleh kelompok R11 KW9 ini. Karena saya agak risih untuk menyebutnya mereka ini NII, karena negara Islam itu konsep yang bagus tapi diselewengkan oleh mereka.
Sebuah negara yang berdasarkan ajaran Islam, rahmatan lil alamin, tentu menjadi impian kita semua umat Islam. Tapi dengan adanya gerakan mereka ini menjadi umat Islam itu paranoid sendiri terhadap konsep negara Islam. Umat Islam lalu kemudian merasa risih dengan hal-hal atau semua yang berbau Islam. Padahal kita sudah mempraktekkan bank Islam, bank syariah, wisata syariah, muamalah syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, rumah sakit sesuai dengan ajaran Islam. Kita menerapkan produk halal, bahkan sudah ada undang-undangnya, undang-undang jaminan produk halal. Dengan badan penyelenggaranya, BPJPH, badan penyelenggara jaminan produk halal. Yang itu mandatori, wajib seluruh produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang ada beredar di negara seperti Indonesia ini harus terjamin kehalalannya. Nah, ini kan luar biasa Indonesia. Nah, tapi dengan adanya kelompok-kelompok gerakan-gerakan seperti ini, gerakan clandestine, gerakan bawah tanah selama Orde Baru, dan kemudian bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang mencuat ke ranah publik mulai tahun 99. Sebenarnya prosesnya 96-97. Ini sudah mereka menggalang dana dari jamaahnya untuk membeli tanah ratusan hektar di Indramayu. Lalu kemudian proses pembangunannya dimulai 99. Peresmiannya tahun 2000 pada masa era Gus Dur masih jadi presiden. Dan Presiden almarhum Gus Dur itu sudah mewanti-wanti mengingatkan kelicikan dan kejahatan pimpinan daripada gerakan M11-9 ini yang mempekerjakan ribuan orang jamaahnya untuk membangun pesantren Al-Zaitun yang megah itu seperti pekerja Romusa, lebih jahat dan kejam dari PKI dan Hitler, kata Gus Dur. Mereka tidak dibayar, tidak digaji, tidak diberikan asuransi, ya, sebagaimana layaknya pekerja. Tapi itu yang kemudian nampak dan baru kemudian diresmikan di era presiden berikutnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dari situlah lalu kemudian mendapatkan backingan besar dari kelompok-kelompok atau apa namanya kekuatan yang membackup penguasa pada waktu itu. Saya tidak perlu sebut namanya satu-satu karena saya bukan ahli di bidang itu ya. Bapak bisa lihat, baca sendiri dari buku-buku yang sudah diterbit tahun 2002 sudah banyak. Yang diterbitkan ditulis oleh Al-Haidar, oleh Umar Abduh ya, dan teman-teman yang mendalami, dan mereka adalah mantan-mantan pengikut MII yang sesungguhnya. Yang kemudian lahirlah di situ jamaah Islamnya dan lain sebagainya itu. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa M11-9 ini adalah gerakan penyempal dari ajaran MI yang sesungguhnya. Ya. Apa misalnya disebutkan oleh banyak para pengikut mantan M11 ini, mereka membagi metode dakwah ini dalam dua fase, yaitu periode Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran memang turun periode Makkiyah dan Al-Quran itu ada yang turun periode ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah, dan ada yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah kata mereka, mantan-mantan pengikut M11 ini, itulah induk penyimpangan KW9, di mana mereka memilah periode kita sekarang ini. Katanya umat Islam masih dalam tahap periode perjuangan untuk menegakkan daulah. Kita masih periode Makkiyah, periode Mekah, di mana umat Islam minoritas, dikucilkan, diintimidasi, belum ada aturan halal dan haram. Yang ada adalah masa untuk kita berdakwah, menyebarkan ideologi. Ya. Maka di masa ini belum ada futuhat, maka untuk mencapai futuhat, kemenangan-kemenangan Islam sebagaimana Rasulullah di masa Madinah itu, ya, kita masih ya, diperbolehkan untuk tidak menjalankan syarat Islam secara kafah. Nah, inilah itu penyimpangannya mereka, sehingga
kita tahu bahwa dengan turunnya ayat 3 surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, itu merupakan deklarasi dari Allah bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Setelah kesempurnaan agama Islam, setelah wafatnya Rasulullah, ya umat Islam dari zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai zaman sekarang, yang harus menerapkan Islam itu secara sempurna, tidak perlu lagi pemilahan-pemilahan. Nanti kalau kita pilah-pilah, ini sangat menerapkan. Belum berlaku ayat-ayat yang turun di Madinah, maka zina itu masih halal, Pak. Minuman keras masih halal dong. Judi boleh dong. Mencuri boleh, karena tidak ada ayatnya yang turun di perlembaga itu. Berbuat syirik boleh juga, jangan-jangan. Nah, ini ngaco, cara berpikir seperti ini rancu. Ya. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada kewajiban melaksanakan ibadah haji, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan metode atau kerangka berpikir seperti kelompok M11-9 ini, maka kita tidak akan bisa menjalankan sholat Islam. Karena ada pemilahan itu, padahal Allah sudah menurunkan ayat 3 surat Al-Maidah bahwa Islam itu sudah sempurna, maka laksanakanlah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam, jalankan sholat Islam itu secara kafah. Bagaimana cara kita masuk Islam secara kafah? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang dijelaskan dalam ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Jadi tidak benar kalau kita sekarang hidup karena terlalu lalu kemudian kita bebas melakukan apa saja yang dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya. Yang kedua, menurut pengakuan mantan-mantannya ini, bahkan mantan itu bukan orang biasa, bukan anggota biasa, ini mantan pimpinannya, pentolannya, gubernurnya, kira-kira gitu. Zaman 2002 itu sampai 2010 terus sampai 2015 itu banyak sekali. Secara bergiliran bergantian ya, mantan-mantan pimpinan pentolan-pentolan M11 ini datang ke MUI untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, baru MUI itu kan baru mengeluarkan kriteria perumahan 10 kriteria sesat itu baru tahun 2007 pada saat Munas. Saya baru pulang dari Kairo 2007 akhir Desember. Nah, sebelum bulan Desember itu MUI melaksanakan Munas di Hotel Saripat Pasifik. Keluarlah kesepakatan bulat ijma ulama dari seluruh Indonesia menetapkan kriteria 10 kriteria sebuah aliran ini nyata sesat menyimpang dari ajaran Islam. Satu, mengingkari salah satu rukun iman dan atau rukun Islam. Kalau mengingkari salah satunya rukun iman dan Islam itu sesat. Dua, meyakini akidah atau keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tiga, macam-macam. Ada 10 poin ya, yang saya lihat. Nah, yang terkait dengan penyimpangan Al-Zaitun ini, dugaan saya, ini baru dugaan saya. Karena saya tidak masuk sekarang dalam periode ini, MUI tidak di komisi penelitian pengkajian atau fatwa, tapi saya bisa menduga bahwa di antara 10 kriteria sesat MUI itu yang mengarah, yang bisa nyantel kepada kesesatan atau penyimpangan ajaran di M11-9 itu adalah di poin 3, 5, dan 10. Itu apa? Meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis tadi. Membagi wilayah atau periode umat Islam sekarang itu masih dalam periode Makkiyah, itu tidak ada begitu. Itu hanya periode turunnya ayat, sejarah kerasulan.
sejarah tasrik, tarikh tasrik. Tapi setelah sempurnanya Islam, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya sudah. Kita setelah itu semua harus masalah Islam secara kafah, mulai dari rukun imannya, rukun Islamnya, nggak pakai nunggu dan memilah-milah ini periode Mekah atau periode Madinah. Kalau meyakini seperti itu, ya berarti menyimpang dari Quran Sunnah. Berarti kita meniadakan atau memvakumkan, menstatuskuokan ayat-ayat Al-Quran ya, yang turun di Madinah, yang katanya kita belum bisa untuk melaksanakan hukum-hukum ini. Kenapa? Karena kondisi kita belum berada dalam daulah Islamnya yang sesungguhnya. Bapak Ibu rahmatullah saudara, ini sebuah penyimpangan. Yang kelima itu adalah menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Banyak yang mereka lakukan upaya-upaya untuk mengiring pemahaman, indoktrinasi ya kepada jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikutnya ini dengan menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Contoh kemarin yang heboh ya, yang sempat viral itu apa? Jaga jarak, sholat. Bukan hanya musim pandemi saja ya, tapi setelah itu masih mereka menjaga jarak 1 meter. Supaya apa? Tidak bau badan, tidak bau keringat. Apa dalilnya katanya? Itu dia tunjuk ayat Al-Mujadilah ayat 11. Tidak dalam tabassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Itu ayat bukan tentang sholat. Itu ayat untuk berlapang-lapang ketika duduk di majelis ilmu. Berlapang-lapang itu juga di zaman Rasulullah bukan kita disuruh berjarak 1 meter. Maksudnya berlapang-lapang itu memberi tempat kepada orang jamaah yang masih ada di luar untuk masuk ke dalam, karena di dalam itu memang sudah rapat. Tapi saking penuhnya majelis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, maka sahabat-sahabat senior yang sudah lebih dulu masuk Islam itu nggak kebagian tempat. Nah, ayat itu turun untuk apa? Memotivasi umat ini untuk hadir di majelis ilmu dan untuk memberikan tempat duduk bagi orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, kira-kira begitu. Tafassahu fil majalis. Itu ayat tentang menuntut ilmu, bukan mengisi saf sholat ketika berjamaah. Nanti tidak pernah mempraktekkan seperti itu kecuali dalam keadaan darurat. Kemarin para ulama memfatwakan boleh kita menjaga jarak, menegakkan saf dalam masa kondisi tertentu yang ekstraordinari seperti COVID-19. Nah, apalagi misalnya, maka menafsirkan Al-Quran itu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Misalnya ayat tentang jihad dengan harta, dengan nyawa ya. Kemudian ayat tentang infak, sedekah ya. Itu mereka yakini hanya sah ya, infak dan sedekah itu kalau digalak untuk kepentingan apa? Mendirikan negara Islam sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Jadi ada target ya, kepada jamaahnya harus mengumpulkan infak jumlah sekian. Ya, kalau nggak sesuai target berarti ente mengingkari Allah dan Rasul. Karena pemimpin di situ di kelompok itu dianggap sudah setara dengan Allah dan Rasul. Ya. Titahnya, sabdanya itu sudah seperti firman Tuhan. Ya. Maka dipasang target. Kalau nggak sesuai target, ya, harus diberi target walaupun dengan cara menipu, walaupun dengan cara mencuri, walaupun dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak legal. Nah, ini banyak terjadi dan itu sering diadukan hal-hal kasus seperti itu kepada Majelis Ulama Indonesia. Memahami atau menafsirkan ayat atau 24 misalnya, kulikana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwal dan seterusnya. Ada 9 hal yang kalau kita lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, maka kita kena cap sebagai orang-orang yang fasik. Allah akan murka dan mengazab kita. Nah, dipahami sama mereka, ditafsirkan bahwasanya ya, kalau kita lebih mencintai keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, harta, rumah daripada
cinta kita untuk mendirikan M11 ini, maka kita dicap sebagai orang fasik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi misalnya mereka mempraktekkan apa? Kurban. Kurban itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya, ini menurut pengakuan masyarakat M11 ini apa? Kurbannya Idul Adha di masa mereka itu ya adalah bukan dengan menyembelih sapi, kambing atau unta, ya. Tetapi apa? Dengan menyerahkan motor atau mobil, itu korbannya. Ya. Jadi standar tafsir mereka Al-Quran ini tidak sesuai dengan standar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pakai logika sempalan seperti ajaran Isa Bugis. Isa Bugis itu ada terkenal tahun 60-an. Ya, sempat disidang oleh banyak ulama, termasuk di angka Prof. Rasyidi, karena menggunakan nalar dan tidak punya ilmu ya, untuk menafsirkan Al-Quran. Dia menggunakan cocok logi, logika yang kemudian itu bertabrakan dengan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau juga mengikuti logikanya kaum liberalis. Seperti apa? Sholat campur laki-laki dengan perempuan. Ya. Perempuan boleh jadi imam atau khatib sholat Jumat. Ya. Lalu kemudian mengklaim apa? Bahwa mazhabnya ini adalah mazhab Bung Karno. Ini cari-cari masalah. Cari masalah sekaligus cari dukungan barangkali ya. Cari muka kepada pengikutnya Bung Karno gitu ya. Bung Karno itu bukan imam mujtahid, bukan imam mazhab, bukan ahli agama, bukan ahli syariat. Memang dia menulis, saya pernah baca di bukunya Bung Karno itu di bawah bendera revolusi. Itu kan 2 jilid itu. Ada tema-tema keislaman, termasuk kritik Bung Karno terhadap praktek pemisahan ketika beliau hadir di Kongres Syarikat Islam ya, atau Muktamar Muhammadiyah ya, peserta laki-laki dan perempuan muslim-muslim itu dipisah dengan apa? Tabir. Nah, dia nggak suka itu. Tabir ini simbol perbudakan katanya. Simbol perbudakan perempuan. Makanya mengusulkan kepada Syarikat Islam dan Muhammadiyah supaya nggak usah pakai tabir-tabir dalam pertemuan-pertemuan ini. Termasuk dalam sholat, nggak usah dipisah jangan laki dan perempuan. Nah, ini kan pandangan pribadi beliau ya. Dan tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah doktrin ajaran agama ya. Kita tempatkan Bung Karno sebagai tokoh nasionalis ya, bapak bangsa, oke benar, meletakkan dasar ideologi negara ya, tapi kita harus tempatkan dengan proporsional, jangan dia ditempatkan sebagai imam dalam agama. Imam dalam negara oke. Jangan kita offset menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah ini model contoh-contoh yang seperti ini ya, yang menyebabkan sebuah gerakan itu menyimpang atau sesat dari ajaran agama Islam. Nah yang ketiga itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i atau berpaham takfir. Jadi mereka ini selalu di akhir tahlil, ini menurut pengakuan mantan-mantannya atau mantan pimpinan N11 ini, di akhir tahlilnya atau halaman mereka biasanya anggota pengajian itu diwajibkan bersyahadat lagi. Seolah-olah yang belum bersyahadat kepada kelompoknya itu masih kafir. Padahal yang wajib bersyahadat lagi itu adalah orang kafir yang baru masuk Islam atau orang Islam yang murtad dari agama Islam lalu kemudian ingin kembali lagi masuk Islam. Itu yang wajib syahadat. Kalau kita sebagai muslim sudah bersyahadat dan syahadat kita perbaharui terus ketika tasawuf awal dan tasawuf akhir, tidak perlu ada bimbing syahadat lagi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini beberapa model penyimpangan selain misalnya ada yang menyebut mereka diantaranya menyebut bahwa gerakan ini meniadakan sholat Jumat ya,
karena masih fase makiyah, belum ada futuhat. Nah, ini mirip dengan Syiah. Syiah itu nggak mewajibkan sholat Jumat, yang ada sholat zuhur saja. Sholat zuhur plus ditambah pidato imam atau khotib gitu ya. Seperti yang ada di Teheran gitu, di pusat Syiah itu gitu. Ya, pidato, orasi kenegaraan lah kira-kira gitu. Karena pemimpin spiritual di Iran itu adalah di atasnya presiden. Presiden semua menteri duduk di situ mendengarkan arahan-arahan. Ya, karena dia adalah pemimpin spiritual Ayatullah. Ya. Nah, itu mengatakan tidak wajib sholat Jumat karena Imam Mahdi belum muncul, belum ada futuhat. Mayoritas umat Islam di sini yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak beriman kepada Imam Mahdi. Ya. Mereka dalam masa-masa makiyah, masa-masa dakwah sembunyi, maka tidak ada sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur dan pidato. Bukan khutbah itu, pidatonya lama, satu-satunya. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian juga ada yang menyebutkan Cina adalah mereka tidak membedakan baiat kubra dan sughra. Dianggap semua sama. Ya, baiat kubra itu baiat kepada khalifah, pemimpin umat Islam, dan baiat sughra itu baiat kepada jamaah kaum muslimin atau amir atau pimpinan gerakan Islam. Nah, mereka satukan. Jadi rancu, sehingga mereka mengatakan yang tidak berbaiat kepada amir golongan kelompoknya itu berarti dia kafir. Ini kelompok kafir, ya. Sehingga apa? Kalau ada anggota keluarganya yang tidak ikut gerakan ini, tidak berbaiat kepada imamnya, itu dianggap juga kafir halal. Hartanya halal, boleh dicuri. Auzubillah min. Dan kenapa? Karena itu dalam masa perang. Kita masih dalam masa perang ideologi untuk menegakkan negara Islam yang mereka cita-citakan. Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk terakhir juga adanya kamuflase. Model-model kamuflase. Kalau saudara nonton apa namanya itu Mission Impossible itu kan suka ganti-ganti topeng ya. Terus itu stripper gitu, kamuflase. Nah, kira-kira begitu kan. Ini wajahnya ini bisa berwajah bukan hanya berwajah dua, kalau munafik wajahnya wajah dua wajah. Ini bisa 10, 11, 12 wajah. Tampil seolah-olah pluralis, tampil seolah-olah Pancasilais, tampil seolah-olah Bhinneka Tunggal Ika, tapi isinya takfiri. Itu bisa begitu. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara. Apalagi mengatakan, nah ini kan soal muamalah. Makanya diundang itu dari berbagai macam aliran-aliran itu. Sudah bicara kalau acara satu Muharram misalnya. Ada yang pro Israel, ada yang turunan PKI datang, ada yang macam-macam. Ya. Guru besar UIN, sehingga banyak yang tertipu ya, dengan fenomena seperti itu, karena yang mereka tampilkan adalah panggung depan. Ya, ini seperti orang drama, ini pemain drama hebat. Ya, dramaturgi, tapi dramaturgi bukan politik. Kalau politik biasa ya, ada panggung depan, panggung belakang. Ngomong di depan lain, di belakang lain kebijakannya, gitu kan? Nah ini kalau dia berbicara tentang agama, bahwa ajaran agama pakai panggung depan, panggung belakang, ini jauh lebih berbahaya daripada politisi. Kenapa? Karena yang dia tampilkan itu kepura-puraan. Seperti halnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik di zaman Rasulullah bersama mereka. Mereka sholatnya bareng dengan Rasulullah. Ngaji juga sama Nabi itu. Ikut perang, walaupun nanti perangnya di belakang dia lari itu kabur. Ujung-ujungnya apa? Bikin masjid sendiri. Karena udah gak tahan. Tiap sering kali di Madinah itu Allah menurunkan ayat tentang bahaya orang munafik. Lah dia kan ngaji di situ sama Rasulullah, ya panas hatinya, kebakar. Bukan kebakaran jenggotnya, hatinya yang kebakar itu. Dikit-dikit turun ayat tentang munafik. Nah, ini gua juga. Ayat tentang gua nih, bongkar dah gua. Nah. Ayat apa? Nggak tahan. Bikin masjid sendiri di luar Masjid Nabawi, itu namanya Masjid Dirar. Silakan baca misalnya Asbabun Nuzul itu dan ayatnya di surat At-Taubah.
walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harrama Allah wa rasulah. Ya. Itu mereka adalah orang-orang yang menyimpan kekufuran dalam hatinya, tidak suka pada negara Islam. Ya. Mereka bikin masjid untuk apa? Menimpakan bahaya kepada kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, dan untuk memata-matai kaum muslimin, menyuplai informasi-informasi itu kepada orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya terhadap seperti ini. Ya, jadi terulanglah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang perilaku kaum munafikin yang ditopang oleh kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok ekstrim lainnya. Ya. Ini sama doktrinnya, tidak kalah bahayanya dengan doktrin kaum teroris. Sama-sama menjadikan surga neraka, mengancam pengikutnya dengan neraka, menjanjikan surga. Ya, cuma ada sedikitlah beda-beda tipis ya prakteknya. Ya. Yang satu menjanjikan surga kalau kamu ngebom, supaya mati syahid, pada mati syahid. Yang satu lagi nggak suruh hukum, tapi suruh juri harta orang ya, untuk bangun negara Islam Indonesia. Gitu. Nah ini kan mencemarkan Islam, mencemarkan agama Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar semua dari penyimpangan-penyimpangan semacam ini. Inilah pentingnya kita punya basirat, mata batin, mata hati, dan intelektualitas yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, kalau mau nitipkan anaknya ke pesantren, jangan silau dengan bangunan, jangan silau dengan kemegahan fasilitas, jangan silau dengan dia bayarannya murah. Katanya kalau masuk sana itu pesantren itu cuma serahkan sapi saja. Ya, harga sapi ke atas itu 25 juta ya kecil lah dibandingkan masuk sekolah-sekolah yang mahal-mahal itu yang bisa sekian di atas 50 juta. Ya. Jangan tertipu dengan itu. Lihat apa latar belakang sehnya, masuknya, apa kurikulumnya. Kurikulum pun bisa dikamuflase. Ya. Bisa dikamuflase seolah-olah tidak ada. Ya kalau wartawan kata pengikut mantannya itu, wartawan atau pejabat datang duduk senyum-senyum dengar ceramah yang bagus-bagus sejam 2 jam, ya nggak akan kelihatan kebenarannya. Karena itu kamuflase semua. Anda harus masuk dulu jadi anggota, baru tahu itu praktek-praktek yang tadi disebutkan oleh mantan-mantan pengikut dan pimpinannya. Dan itu perlu waktu sampai mereka percaya dan membuka ajaran yang sesungguhnya. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Tahu dulu. Nah kita alhamdulillah sudah dapat input, feeding dari berbagai macam mantan-mantan pengikut mereka ini, yang bukunya, tulisannya sudah bisa kita baca, kita tahu. Jadi kurang apa lagi? Inilah momentum, jangan sampai umat Islam ya kehilangan asa dan harapan kepada pemerintah kita untuk menangani menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Kasihan, korbannya udah banyak, ratusan ribu anggota mereka ya yang sudah keluar ya, yang bertobat, dan yang masih ada di dalam ini menjadi korban ya, yang harus kita lindungi, kita jaga mereka ya. Kalau negara tidak hadir, maka dipertanyakan untuk apa ada negara di Republik Indonesia. Apakah sudah menjalankan amanat konstitusi yang melindungi kepada Indonesia dengan seluruh kepentingannya ya? Apakah sudah setia dengan komitmen kebangsaan berketuhanan yang Maha Esa? Ini mumpung wakil presidennya ulama, mantan ketua MUI, tokoh ulama, kurang apa lagi ulamanya ini? Ya, dipucuk pimpinan, ya, kekuasaan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ini mau menindak kelompok aliran yang menyesatkan umat ini. Ya. Jadi mumpung kita punya wakil presiden yang ulama, sosok yang kita banggakan, Majelis Ulama sekarang berulang tahun, hilang ke 48. Ayo kita harus dorong MUI, suarakan terus suara pemerintah
pada ulil amri untuk segera mengambil tindakan, karena tidak bisa kita mengambil tindakan sendiri. Kalau kita mengambil tindakan sendiri, kita bergerak di luar hukum, kita jadi tersangka. Umat Islam nanti dituduh melakukan kekacauan, terorisme, radikalisme untuk menutup atau itu gitu. Tapi kalau negara dia punya otoritas. Maka sini pentingnya hadirnya umat Islam harus melek politik. Ya, untuk apa? Agar kita bisa berdakwah nahi mungkar secara efektif. Wa a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.